Indonesia versus Australia, siapkah tim Garuda mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026? Pada 20 Maret 2025, pertandingan yang akan mempertemukan tim nasional Indonesia dan Australia di Sydney Football Stadium bakal jadi laga yang krusial. Pertandingan akan berlangsung pada jam 16.10 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi penentu bagi kedua tim dalam melanjutkan perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapa yang akan melangkah lebih dekat ke putaran final? Yuk, kita ulik perbandingan kekuatan kedua tim berdasarkan 8 indikator yang penting. Simak sampai habis ya, biar nggak penasaran lagi. 1. Performa dan klasemen. Australia berada di posisi kedua klasemen grup C dengan koleksi 7 poin. Mereka meraih 1 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Di sisi lain, Indonesia hanya terpaut 1 poin, berada di posisi ketiga dengan 6 poin, yang juga seimbang dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Kemenangan di pertandingan ini bakal jadi batu loncatan penting bagi Indonesia dan Australia untuk tetap menjaga asa lolos ke putaran final. 2. Rekor pertemuan. Kalau ngomongin soal sejarah pertemuan, Australia jelas unggul jauh. Dari 19 pertemuan sebelumnya, Australia mencatatkan 15 kemenangan, sementara Indonesia hanya pernah menang 1 kali yang terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 1982. Selain itu, ada 3 laga yang berakhir imbang. Dalam pertemuan terakhir di Piala Asia 2023, Indonesia kalah telak 0 hingga 4 dari Australia. Tapi siapa tahu sejarah bisa jadi berubah di laga kali ini. 3. Peringkat FIFA terbaru yang dirilis pada 19 Desember 2024 lalu menunjukkan bahwa Australia jauh lebih unggul. Dengan peringkat ke-26 dunia dan 1.544,15 poin, mereka jelas lebih diunggulkan. Sementara Indonesia berada di posisi ke-127 dunia dengan 1.133,41 poin. Namun Indonesia menunjukkan grafik positif dengan kenaikan signifikan dari peringkat ke-146 pada November 2023 ke posisi ke-133 pada Juli 2024. Ini memberi harapan besar bahwa Indonesia bisa tampil maksimal meski ada jarak dalam peringkat FIFA. 4. Kondisi terkini tim. Australia lagi-lagi menghadapi masalah besar dengan absennya bek andalan Haris Soutar yang harus absen karena cedera tendon Achilles. Selain itu, beberapa pemain kunci seperti Alessandro Circati, Keanu Bacchus, Samuel Silvera, Nestori Irankunda, dan Mitch Duque juga dipastikan tidak bisa tampil. Absen banyak pemain tentu jadi ujian berat bagi tim Australia. Sementara itu, Indonesia mendapat angin segar dengan hadirnya 3 pemain naturalisasi anyar, Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Kehadiran mereka diharapkan bisa memberikan kontribusi positif dan memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi pertandingan besar ini. 5. Market value pemain. Biasanya market value pemain bisa mencerminkan kualitas tim di level internasional. Nah, berdasarkan data dari Transfermarkt, nilai pasar pemain Indonesia ternyata mencapai 650 miliar rupiah, sedangkan Australia hanya 421 miliar rupiah. Menariknya, meskipun Australia lebih unggul dalam peringkat FIFA, Indonesia justru lebih bernilai dari sisi ekonomi pemain. 6. Usia rata-rata pemain. Usia pemain memang bukan segalanya, tapi bisa mempengaruhi intensitas permainan. Rata-rata usia pemain Indonesia adalah 25 tahun, yang berarti mereka lebih muda dan punya stamina lebih untuk bermain cepat. Sebaliknya, rata-rata usia pemain Australia adalah 28 tahun, yang bisa jadi sedikit lebih tua dan mungkin sedikit lebih rawan cedera di laga-laga intens. 7. Pemain abroad. Salah satu hal yang menarik adalah jumlah pemain yang bermain di luar negeri. Indonesia punya lebih banyak pemain abroad ketimbang Australia dengan 21 dari 30 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert bermain di liga-liga luar negeri. Sebaliknya, Australia hanya memanggil 16 pemain abroad dari total 26 pemain. Hal ini tentu menjadi keuntungan buat Indonesia karena para pemain abroad bisa membawa pengalaman dan kualitas permainan yang lebih matang. 8. Tim kepelatihan Indonesia kini dibimbing oleh Patrick Kluivert, legenda sepak bola yang pernah bermain di Piala Dunia. Di bawah asuhannya, tim kepelatihan Indonesia terdiri dari 15 profesional yang memiliki pengalaman internasional di bidang masing-masing. Dengan pengalaman dan pengetahuan Kluivert dalam dunia sepak bola internasional, diharapkan taktik dan strategi yang diterapkan dapat membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Prediksi pertandingan secara historis dan peringkat FIFA, Australia memang lebih unggul.
Namun dengan badai cedera yang menimpa mereka, lini pertahanan bisa menjadi titik lemah yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Di sisi lain, Indonesia sedang berada dalam performa terbaiknya, didukung oleh pemain naturalisasi baru dan peningkatan dalam peringkat FIFA. Jika melihat 8 faktor di atas, Indonesia unggul dalam 5 aspek, sementara Australia hanya dalam 3 aspek. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk meraih kemenangan dalam laga ini. Sepak bola bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang masa depan, dan Indonesia memiliki peluang nyata untuk mencatatkan hasil gemilang di Sydney. Dengan kondisi saat ini, pertandingan diprediksi berlangsung ketat. Australia memang memiliki pengalaman dan rekor pertemuan yang lebih baik, tetapi Indonesia memiliki momentum dan komposisi tim yang sedang berkembang pesat. Jika mampu bermain disiplin dan memanfaatkan celah di lini pertahanan Australia, skuad Garuda berpeluang besar untuk membawa pulang hasil positif. Apakah Indonesia mampu mencetak sejarah baru dengan mengalahkan Australia di kandangnya? Semua akan terjawab pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Timnas Sultan. Skuad Garuda punya harga pasar paling tinggi di Asia Tenggara. Timnas Indonesia lagi on fire nih, bro. Gimana nggak Garuda jadi tim dengan skuad paling mahal se-Asia Tenggara? FIFA baru aja ngeluarin surat keren banget, eligibility to play for representative pada Kamis, dalam kurung 13 Maret 2025. Surat ini nge-confirm kalau 3 pemain kecejauhan Pelupes Yudean James dan Emil Audero resmi jadi bagian dari Timnas Indonesia setelah proses pindah federasi dari negara asal mereka kelar. Ketiga pemain ini sebelumnya jalani proses naturalisasi yang dipantau langsung sama PSSI. Jadi sekarang mereka bukan cuma nambahin skill di lapangan, tapi juga bikin Timnas Indonesia makin mahal cuy. Dengan gabungnya mereka, nilai pasar skuad Garuda langsung meroket dan jadi yang paling tinggi di Asia Tenggara. Ini bukti kalau Timnas kita makin diperhitungkan di kancah internasional. Fakta menarik nih, daftar pemain termahal di Asia Tenggara sekarang dikuasai Timnas Indonesia. Transfermarkt baru aja ngerilis data harga pasar pemain, dan gila banget. 9 dari 10 pemain termahal di Asia Tenggara adalah punggawa Timnas Indonesia. Bahkan 5 besar diisi full sama pemain kita. Garuda emang makin gacor. Daftar pemain termahal Asia Tenggara Cekidot nih, daftar pemain dengan market value paling mahal di Asia Tenggara. Mas Hilgers Indonesia 9 juta euro 161 miliar rupiah. Emil Audero Indonesia 5 juta euro 89 miliar rupiah. Kevin Dix Indonesia 4. 5 juta euro 80 miliar rupiah. Jay Idzes Indonesia 3 juta euro 53 miliar rupiah. Calvin Verdonk Indonesia 2. 5 juta euro 44 miliar rupiah. Ma Arten Paes Indonesia 1. 8 juta euro 32 miliar rupiah. Tom Hai Indonesia 1. 5 juta euro 26 miliar rupiah. Ole Romanya Indonesia 1. 3 juta euro 23 miliar rupiah. Supachai Thailand 1. 2 juta euro 21 miliar rupiah. Sandy Walsh Indonesia 1 juta euro 17 miliar rupiah. Ini jadi pencapaian luar biasa buat timnas kita. Dengan banyaknya pemain berkualitas yang punya nilai pasar tinggi, timnas Indonesia nggak bisa dianggap remeh lagi. Dulu kita sering dianggap underdog, tapi sekarang kita udah bisa unjuk gigi. Ini juga jadi motivasi buat para pemain muda Indonesia buat terus berkembang dan ngasah skill mereka supaya bisa bersaing di level tertinggi. Selain itu, nilai tinggi ini juga bikin Indonesia jadi lebih dilirik di kancah sepak bola internasional. Klub-klub luar negeri bakal makin tertarik buat scouting pemain kita. Siapa tahu ke depannya makin banyak pemain Indonesia yang bisa main di liga-liga top Eropa atau bahkan jadi andalan di tim-tim besar dunia. Udah saatnya sepak bola Indonesia naik kelas. Dengan status ini, harapannya timnas Indonesia bisa makin sangar di laga-laga selanjutnya. Udah nggak ada alasan buat diremehin lagi. Semua mata sekarang bakal tertuju ke Garuda dan ini jadi kesempatan emas buat membuktikan kalau kita punya tim yang layak diperhitungkan di level Asia bahkan dunia. Gas terus Garuda! Kita tunjukin kalau sepak bola Indonesia bisa bersinar lebih terang. Talajij panas Indonesia seperti Belanda. Selalu ada kejutan yang bikin makin ketar-ketir. Drama panas jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin memanas. Kali ini pelatih timnas Bahrain Dragan Talajij melontarkan kritik pedas kepada timnas Indonesia yang baru saja mendapatkan tambahan 3 pemain naturalisasi anyar. Tim Garuda akan menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta.
Namun sebelum pertandingan berlangsung, Talajic sudah menunjukkan kekhawatirannya terhadap skuad Indonesia yang semakin kuat. Garuda tambah kekuatan, Bahrain ketar-ketir. Indonesia baru saja mendapatkan suntikan tenaga baru dengan kehadiran 3 pemain naturalisasi, Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dan James. Ketiganya telah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI setelah menjalani proses naturalisasi dan pengambilan sumpah pada 10 Maret 2025. Meski masih menunggu persetujuan FIFA terkait perpindahan federasi, kehadiran mereka sudah cukup membuat lawan waspada. Timnas Indonesia sendiri bakal melakoni 2 pertandingan penting di bulan Maret ini. Skuad Garuda lebih dulu akan bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 yang juga akan menjadi debut pelatih baru, Patrick Kluivert. 5 hari berselang, Indonesia akan menjamu Bahrain di Jakarta dalam laga yang wajib dimenangkan demi menjaga peluang lolos ke fase selanjutnya. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI semakin serius dalam memperkuat timnas dengan mendatangkan pemain berkualitas melalui jalur naturalisasi. Setelah sukses merekrut oleh Romani pada Februari lalu, kini giliran Emil Audero, Dan James, dan Joey Pelupessy yang siap menambah daya gedor Garuda di lapangan. Talajic kecewa dan sindir naturalisasi Indonesia melihat perubahan drastis dalam skuad Indonesia. Dragan Talajic tak bisa menutupi kekesalannya. Menurutnya, setiap kali bertemu Indonesia, selalu ada wajah-wajah baru yang memperkuat tim. Melawan Indonesia, setiap kali saya melihat daftar pemain mereka, selalu ada 2 atau 3 pemain baru. Kini ada 1 kiper dari Serie A dan 2 lainnya dari Liga Belanda. Ini seperti kami menghadapi Belanda. Tapi kami siap untuk segalanya. Kami akan menunjukkan kemampuan kami dan kami tidak takut, ujar Talajic dalam wawancara dengan media Bahrain, GDN Online. Komentar ini jelas menunjukkan bahwa Bahrain cukup waspada dengan kekuatan baru Indonesia. Apalagi tambahan 3 pemain naturalisasi ini bukan sembarangan. Emil Audero adalah kiper berpengalaman yang kini bermain untuk Palermo di Serie B. Dan James tampil impresif di Eredivisie bersama Go Ahead Eagles, bahkan baru saja mencetak gol ke gawang NEC Nijmegen. Sementara itu, Joey Pelupessy memperkuat Lommel di kasta kedua Liga Belgia. Bahrain tak datang kosong. Meski Indonesia semakin kuat, Bahrain juga bukan lawan yang bisa diremehkan. Tim asuhan Talajic baru saja meraih gelar juara Piala Teluk 2024 pada Januari lalu, sebuah pencapaian yang semakin meningkatkan moral mereka jelang laga melawan Indonesia. Dengan kepercayaan diri tinggi, Bahrain siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di SUGBK. Talajic tetap optimistis timnya bisa mencuri poin di Jakarta meskipun harus menghadapi Indonesia yang semakin tangguh. Ia menegaskan bahwa timnya sudah siap menghadapi segala perubahan yang dilakukan Indonesia. Pertarungan sengit di SUGBK, siapa yang akan berjaya? Laga antara Indonesia dan Bahrain ini akan menjadi ujian besar bagi Patrick Kluivert dalam debutnya sebagai pelatih Garuda. Ekspektasi tinggi dari publik berada di pundak para pemain, terutama dengan tambahan kekuatan dari pemain naturalisasi yang memiliki pengalaman di liga-liga top Eropa. Apakah tambahan pemain naturalisasi ini bisa membawa Indonesia ke jalur kemenangan? Ataukah Bahrain akan membuktikan bahwa mereka tetap lebih tangguh? Semua jawabannya akan terungkap pada 25 Maret 2025 di hadapan ribuan pendukung setia timnas Garuda di SUGBK.